Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Renungan kita pada pagi hari ini yaitu tertulis di Ulangan 18 ayat 15. Beginilah bunyinya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali nats yang kita dengarkan ini menjadi bagian perdebatan yang seharusnya dialogis, tetapi lebih cenderung melahirkan gagasan-gagasan yang bersifat interruptif atau ingin mengintervensi pengertian yang benar dengan melahirkan pengertian yang keliru. Akan lahir dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Mengapa ini menjadi pengertian yang sering sekali memancing orang untuk mengintervensi? Karena kesalahan yang fatal terkait tentang hubungan yang secara struktural sudah jelas, tetapi ingin dimasukkan pengertian-pengertian yang baru. Istilah ini sering sekali diinteraksikan dengan pengertian yang disebut dengan eisegese, memasukkan gagasan kepada teks. Padahal sebenarnya teks harus berbicara pada dirinya sendiri, bukan gagasan kita yang kita masukkan ke dalam teks tersebut. Siapa dia yang akan dibangkitkan dari antara bangsa Israel yang sama seperti Musa? Musa itu berasal dari keturunan Lewi. Mereka adalah 3 bersaudara. Yang pertama adalah Harun, yang kedua adalah Miriam, dan yang ketiga adalah Musa sendiri. Tetapi nabi yang sama persisnya seperti Musa kita dapati dalam perjanjian baru, yakni Yesus Kristus sendiri. Jika Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Yesus Kristus membawa kita keluar dari maut itu kepada kehidupan yang baru setelah kita ditebus lewat kematiannya. Sehingga menjadi sangat sinkron antara Musa dengan tipikal Yesus Kristus dalam kedatangannya. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami terkait tentang pengertian iman yang benar itu. Musa telah melakukan pekerjaannya sebagai nabi yang menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan kita sebelum Yesus Kristus berada dalam perbudakan itu, yakni ketika dosa masih menguasai kita sejak Adam dan Hawa, dan kini diputus, dan tabir itu telah dibuka melalui Yesus Kristus. Penegasan ini sangat luar biasa saudaraku, terkait tentang hal-hal yang bersifat nubuat yang terjadi hingga zaman sekarang ini. Nabi-nabi tidak boleh mengatasnamakan Allah terkait tentang firman yang ia sampaikan, padahal sebenarnya Tuhan tidak berfirman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sang nabi itu. Nabi harus menjadi perpanjangan mulut Allah. Apa yang ia dengar, itulah yang ia harus sampaikan. Tetapi sekarang ini seolah-olah ada pengertian-pengertian yang bersifat kontekstual. Tetapi perlu juga hal-hal tersebut diklarifikasi. Apakah betul Tuhan berbicara sesuai dengan konteks dan sesuai dengan konten? Ini sering sekali menjadi kacau balau karena banyak orang ingin mendengarkan apa yang mereka rindukan, bukan ingin mendengarkan apa yang Tuhan sedang sampaikan. Perjalanan kehidupan itu sering sekali pasang surut, dan ternyata
Tuhanlah yang berdaulat dalam perjalanan sejarah itu. Penegasan yang kita dapatkan lewat renungan hari ini adalah terkait tentang berita yang kita dengar. Dan ada ucapan yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada kita, yakni dalam Ulangan pasal 18 ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Saudara harus mengerti bahwa salah satu pergumulan nabi-nabi di perjanjian lama adalah tanggung jawab mereka dengan apa yang mereka nubuatkan. Apakah itu terjadi atau tidak? Jika itu tidak terjadi, ada hukum dalam perjanjian lama kepada nabi-nabi yang bernubuat tetapi tidak terjadi, yakni mereka harus mati. Dan nubuatan yang kita terima dari perjanjian lama lewat para nabi-nabi itu adalah nubuatan yang tergenapi. Yesaya sendiri bernubuat dan itu terjadi. Yeremia bernubuat dan itu terjadi. Bahkan Musa sendiri bernubuat dan itu terjadi. Tetapi apakah nubuatan pada zaman sekarang ini adalah benar sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, ataukah itu hanya pemikiran-pemikiran orang yang menyampaikan berita, padahal Tuhan sebenarnya jauh dari hati mereka? Oleh karena itu saudaraku, Yesus Kristus harus menjadi tolok ukur iman. Dan itu yang harus benar-benar kita pergumulkan hingga detik ini. Sehingga ketika kita menjadi pengikut Kristus, tidak ada lagi penambahan dan pengurangan. Tetapi kita harus dalam koridor yang jelas, sebagaimana firman Tuhan menuntun kita untuk menggumuli apa yang telah disampaikan Tuhan. Yesus telah diberikan bagi kita, dialah yang harus kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa di dalam Dia kita telah diselamatkan lewat perdamaian itu. Sehingga saudaraku, selamat menyongsong Advent yang keempat, perdamaian itu telah tiba. Dan kita harus bersuka cita di dalam Dia yang telah memberikan sukacita itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatunya. Engkau telah meluruskan jalan yang semestinya lewat perdamaian yang Tuhan telah beri dalam anak-Mu. Dialah yang harus kami dengarkan, karena telah menyampaikan apa yang Tuhan maksudkan kepada kami dalam iman yang menyelamatkan itu. Kiranya Tuhan, hidup kami sepenuhnya benar di hadapan Tuhan lewat firman yang hidup dalam diri kami. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.